sampai ia menendang pintu kamar istrinya. Baru saat itu ia sadar betapa istrinya telah mengalami siksaan tak manusiawi selama 2 tahun ini. Tempat tidurnya dibuat seperti kandang besi. Di atas ranjang ada berbagai alat penyiksaan. Di kepala ranjang penuh ditempeli foto-foto istrinya yang sedang disiksa. Dan biang keladi dari semua ini justru adalah dirinya sendiri. Saat itu ayah dan ibu wanita juga menyesal bukan main. Untuk membuat mereka sadar akan dosa mereka, dokter membawa mereka ke halaman belakang. Sampai mereka melihat mangkuk anjing di halaman. Barulah pria itu menyadari bahwa selama 2 tahun ini istrinya diikat di sana dan berebut makanan dengan anjing. Dan semua ini ternyata ulah mereka sendiri. 2 bulan yang lalu. Seharusnya itu adalah hari pernikahan pria dan wanita. Namun karena satu hasutan dari kakak perempuan yang licik, pria itu justru marah besar dan mengirim pengantin wanita ke klub sebagai pelayan. Tapi yang tidak ia tahu adalah si kakak licik sudah menyuap manajer klub. Selama 2 bulan berikutnya, wanita itu dipaksa menanggung siksaan fisik dan mental. Gadis kaya yang dulu percaya diri dan bercahaya, telah dihancurkan menjadi boneka tak berdaya. Di tengah-tengah itu ia pernah diam-diam menelepon pria itu minta tolong. Tapi pria itu sedang tenggelam dalam pelukan kakaknya, dan sama sekali tak mendengarkan apa yang ia katakan. 2 bulan kemudian, pria itu datang menjemputnya sesuai janji. Tapi begitu melihat wajah pria yang seperti iblis itu, wanita itu langsung ketakutan dan berlutut. Lalu si kakak licik menyuruhnya membuka pakaian di depan kamera. Ia pun menuruti sambil meneteskan air mata. Karena selama 2 bulan terakhir, setiap kali ia melawan, yang datang hanyalah pukulan yang lebih kejam. Tapi pria itu melihat semua ini, masih mengira bahwa wanita itu sedang cari simpati. Mengira ia hanya tinggal di klub 2 bulan saja, tidak menyadari bahwa ia sudah hancur total. Setelah pulang ke rumah, si kakak licik langsung pura-pura memeluk wanita itu, lalu dengan sengaja memancing emosi wanita, dan berpura-pura terjatuh ke lemari di belakang. Kemudian memecahkan vas bunga di lantai, membuat dirinya terlihat kusut dan kacau. Saat wanita itu bertanya kenapa ia diperlakukan seperti itu, ia malah didorong pria itu hingga jatuh ke lantai. Dan pria itu malah yakin bahwa wajah sedih wanita tadi hanya pura-pura. Ayahnya yang ada di samping pun tak memberi kesempatan menjelaskan, langsung menampar wanita itu, memaksanya berlutut dan merenung. Mendengar kata merenung lagi, wanita itu langsung mulai membuka pakaiannya. Saat itulah mereka baru sadar ada yang tidak beres. Melihat kondisi mental wanita yang begitu aneh, pria itu akhirnya memanggil dokter keluarga untuk memeriksanya. Dokter dengan cepat mendiagnosis trauma psikologis yang parah. Tapi pria itu tetap tak percaya, mengatakan bahwa ia pura-pura gila untuk cari simpati. Saat itu si kakak licik maju, menarik baju wanita itu hingga luka-lukanya terlihat, lalu malah menuduh wanita itu selingkuh di luar. Pria itu marah besar, menggendong wanita itu keluar rumah dan bertanya siapa pelakunya. Tapi wanita hanya bisa berlutut dan memohon, terus-menerus berkata jangan dipukul. Ia rela melakukan apa saja. Melihat emosi wanita yang begitu labil, pria itu pun tak berani bertanya lebih lanjut. Demi membuatnya senang, pria itu mengajaknya keluar makan. Di meja makan penuh hidangan lezat, tapi wanita bahkan tak berani menyentuh sumpit. Karena selama 2 bulan terakhir, setiap kali ia makan makanan hangat ia akan dipukul. Tapi pria itu melihat ia tak makan, malah mengira wanita itu sedang ngambek. Saat wanita dengan gemetar ingin mengambil sumpit, tanpa sengaja ia melihat salah satu pelanggan lama dari klub. Wanita itu spontan ingin bersembunyi, tapi ditahan oleh pria itu. Orang itu pun mendekat dan berkata bukankah ini bintang utama di klub? Sambil mengejek pria itu yang bisa-bisanya mainkan wanita seperti itu. Ia tertawa sinis dan berkata tubuh wanita itu sudah hancur total. Baru saat itu, pria itu sadar ada yang tidak beres, dan wanita pun tak bisa lagi menahan emosinya. Ia lari keluar dari restoran seperti orang gila, berlari beberapa langkah lalu jatuh pingsan di jalan. Saat ia sadar